Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Salam Pak. kenal semua. Selamat pagi. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salve Salam. kalian. Salve. Sampai. Baik, kita lanjutkan dengan BIMTEK. Jadi BIMTEK ini Bapak Ibu kemarin sudah arahan dari Kepala Lemdik untuk kami berikan kepada sasaran dari sistem ini dibuat, yaitu peserta pelatihan struktural kepemimpinan, entah itu PKA ataupun PKP. Jadi kebetulan eh, Bapak Ibu peserta PKA angkatan ke-16 ini adalah peserta angkatan pertama yang kami terapkan sistem ini. Yang sebelumnya di tahun-tahun kemarin itu masih hanya uji coba Bapak Ibu sekalian. Baik, izin saya share screen. Tujuan dari kami memberikan BIMTEK ini tentunya selain dari yang tadi telah kami sampaikan, yaitu kami juga perlu supaya peserta memiliki keterampilan dan pemahaman dalam mengakses sistem teman BPSDM Provinsi NTT ini. Jadi mungkin ada yang bertanya apa itu teman BPSDM, pernah juga Bapak Ibu sudah akses dari awal sampai sekarang, mungkin ini pengulangan bahwa teman BPSDM ini merupakan satu sistem yang sederhana yang kami buat Ibu untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang selama ini kami alami ya, di mana di angkatan-angkatan sebelumnya itu banyak sekali link-link digital yang kami bagikan itu tidak terintegrasi sehingga peserta itu kebingungan saat mau kembali ke informasi-informasi awal di grup WhatsApp itu sudah ketende sama pesan-pesan yang ada sekarang gitu. Jadi banyak hal kalau seandainya pelayanan link digital ini tidak terintegrasi, itu peserta kebingungan, panitia pun kewalahan dalam melayani peserta. Bahkan mungkin ada peserta yang tidak simak di WhatsApp grup secara rutin, mereka ketinggalan, besok pasti ada lagi yang bertanya, ada lagi yang japri ke kita. Makanya kami berpikir bahwa untuk mengatasi ini kami anggap sebagai suatu isu atau permasalahan yang untuk mengatasi ini ya, kami berusaha untuk membangun sebuah sistem sederhana, Ibu sekalian, dengan nama teman BPSDM. Dengan harapan di sini menjadi salah satu pelayanan one-stop service untuk pelatihan manajerial. Jadi seluruh pelayanan kami yang berhubungan link digital, semua sudah kami uh, masukkan di sistem teman BPSDM. Mulai dari registrasi peserta, sampai dengan Bapak Ibu uh, mengakses atau mendownload sertifikat. Mungkin tampilannya seperti apa Bapak Ibu sudah pernah pakai sebelumnya. Di sana dari registrasi sampai dengan download sertifikat ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya seperti yang tadi disampaikan, teman BPSM ini dibuat sebagai solusi untuk mengatasi persoalan atau isu tadi ya. Selanjutnya, kira-kira apa manfaat dari sistem teman BPSDM ini? Kami berharap adanya peningkatan kualitas ya, layanan penyelenggara kepada peserta pelatihan, khususnya pelatihan struktural kepemimpinan, di mana sistem ini membantu peserta pelatihan mengakses seluruh layanan tautan penyelenggara pelatihan secara terintegrasi. Jadi tidak usah kemana-mana, hanya ke satu tempat, teman BPSDM. Semua layanan yang berhubungan dengan layanan uh, link atau tautan digital semua ada di sana.
Ya, jenis layanan yang ada dalam Taman BPSDM, registrasi peserta, sana juga ada link LMS Pijar, ada nominatif dan koreksian data pesertanya, input ukuran jaket, ada jadwal pelatihan, ada tampilan virtual background, ada juga evaluasi ya, yang terdiri dari evaluasi terhadap pengajar, evaluasi terhadap coach, evaluasi terhadap penguji, dan evaluasi terhadap penyelenggara. Ada juga sosiometri, Bapak Ibu sekalian. Sosiometri ini ada tahapannya, ada jadwalnya, di mana kita sesama peserta saring menilai satu dengan yang lain secara objektif. Ada input judul aksi perubahan. Ya, input judul aksi perubahan nanti ada tahapannya juga. Ini wajib karena judul aksi perubahan akan tercantum di sertifikat Bapak Ibu. Ada link pengumpulan laporan akhir peserta, ya mulai kebijakan terbaru semenjak Sudah kakak ya. beberapa Oke, makasih bulan kakak. terakhir, bahwa laporan sekarang tidak lagi dalam bentuk hard copy ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak kebijakan berhubungan dengan Eco Office juga ya. Jadi kita sekarang kumpulnya dalam bentuk soft copy saja. Ada menu untuk download sertifikat, ya ada menu kumpul eksekutif summary ini untuk yang dari provinsi, dan evaluasi pasca pelatihan. Evaluasi pasca pelatihan ini setelah Bapak Ibu kurang lebih 6 sampai 12 bulan selesai menyelenggarakan mengikuti pelatihan, kami akan melakukan evaluasi pasca pelatihan. Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan. Apakah teman BPSDM ini hanya sampai di sini? Memang sistem ini masih sangat sederhana, masih dalam bentuk Google Site, Bapak Ibu, ya. Tapi harapan kami teman BPSDM ini akan terus bermanfaat dan mendukung layanan penyelenggara selama pelatihan struktural kepemimpinan, PKA, PKP, mungkin saja kalau berkenan PKN 2 diselenggarakan atau difasilitasi. Kalau difasilitasi misalnya penyelenggaraan di kabupaten, kami fasilitasi oleh BPSDM Provinsi NTT. Untuk keberlanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, teman BPSDM perlu. Kami rencananya akan mengupgrade ke sistem yang lebih profesional. Di sana 3 tahapan itu ada ya, input, proses, dan output itu terjadi di sistem itu. Tapi untuk sementara masih seperti ini, tapi kiranya sudah mulai terintegrasi dengan baik. Bapak Ibu, langsung saja kami ke sistemnya untuk memberikan contoh ya, atau simulasi ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilan antar mukanya seperti ini Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu akses di menu yang di atas, langsung yang ada di depan saja sudah bisa. Itu kemarin registrasi ini sudah, yang tahap pertama registrasi ini sudah dilakukan baik secara mandiri maupun dilakukan oleh teman-teman dari BKPSDM asal peserta. Jadi di sini ada registrasi, saat klik akan diarahkan untuk mengisi form registrasi, tapi sekarang sudah ditutup karena kita sudah masuk pada tahap yang berikut, dan bisa melihat hasil pendaftaran peserta di bawahnya. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar di angkatan ini. Begitu. Kelihatan. Selanjutnya, di menu yang kedua, LMS Pijar. Nah, ini semua sudah biasa gitu. Memang di awal-awal agak kewalahan, tapi sekarang semuanya sudah terbiasa dengan LMS Pijar. Kita di angkatan 16. Ya, ya. Oke. Bapak Ibu mohon izin, apa kelihatan di layar Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita mulai hari ke-11 ya, kita berlanjut. Hari terakhir kemarin kan hari ke-10. Memang kami sangat yakin ada beberapa tahapan yang kita skip sementara, seperti di pengumpulan sertifikat mata pelatihan dasar, ada 3. Nanti itu kita bisa ngambil kesempatan di saat libur ini,
boleh kesempatan itu untuk kita selesaikan 3 sertifikat itu. Tapi di tahapan kedua, yaitu tahapan e-learning ini, atau distance learning, pembelajaran jarak jauh, itu sedikit berbeda menunya. Gitu. Di sana Bapak Ibu akan dibiasakan dengan menu sinkronos dan asinkronos. Jadi, menu sinkronos itu akan berisi terkait dengan pembelajaran tatap muka secara daring, gitu. Jadi link Zoom meeting. Jadi dari hari ke hari Bapak Ibu tidak perlu tanya lagi di grup mana linknya, Bapak Ibu tinggal masuk di hari keberapa, klik sinkronos, nah di situ Zoom meeting langsung muncul otomatis. Sedangkan asinkronos, asinkronos adalah penugasan. Nah, sebelum penugasan terjadi biasanya akan diawali dulu dengan pertemuan sama tutornya, ya Bapak Ibu. Hari ini, kemarin kami sudah membagikan kelompok belajar. Saya kira semua sudah dapat informasi ini ya, kelompok pembelajaran. Sudah, Ada yang belum dapat? sudah Pak Jono. 4 kelompok kita bagi, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini kita akan belajar dalam bentuk grup-grup kecil, kelas-kelas kecil ya. Nanti tutor yang mendampingi kita 4 orang. Tutor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita tidak belajar lagi bersama-sama dalam satu kelas. Kecuali dalam materi-materi tertentu yang nanti kita bersama-sama dalam satu kelas. Nanti kami akan terus membantu peserta menginformasikan bahwa hari ini dalam satu kelas atau dalam 4 grup kecil gitu. Jadi sebentar kami akan lakukan breakout room. Nah, setelah materi overview, kita akan breakout room. Bapak Ibu akan masuk ke kelompok atau room sesuai kelompok yang kita bagikan kemarin. Gitu. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke sana, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait penugasan dari tutor masing-masing tutor. Nah, setelah informasi tutor, nanti Bapak Ibu ada penugasan di sini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan harus selesai? Kumpulnya di mana ya? Kumpulnya pasti tetap di LMS Pijar seperti Bapak Ibu mengumpulkan esai kemarin. Tapi secara teknis penyelesaian penugasan nanti Bapak Ibu ditugaskan oleh tutor masing-masing tutor. Saya kira ini kita akan selesai sampai hari ke 24 Bapak Ibu. Ya. Maaf, hari ke 25. Nanti akan selesai hampir dengan hari ke 25. Hari ke 23. Di hari ke 24-nya itu Bapak Ibu mengakses mata pelatihan penunjang yang seperti disampaikan Pak Willy sebelumnya di materi overview, bahwa mata pelatihan penunjang yang menunjang aksi perubahan Bapak Ibu itu nanti di hari ke-24. Tapi tatap muka kita secara virtual nanti hanya sampai di hari ke-23. Semuanya ada link sinkronos dan itu hampir setiap hari kita. Oleh karena itu di tahap kedua sampai dengan tahap klasikal, kedisiplinan, kehadiran Bapak Ibu, keaktifan, biasanya kami nilai itu kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama ya Bapak Ibu ya. Kami akan menilai sikap perilaku dari 3 aspek ini. Nah, itu akan penyelenggara akan terus pantau. Mungkin untuk LMS Pijar banyak yang sudah tidak bermasalah saat ini. Kita lanjut ke menu selanjutnya terkait dengan koreksi data. Kemarin Bapak Ibu izin kami melakukan koreksi kembali. Kalau salah, mungkin Bapak Ibu bisa dapat memperbaikinya. Karena contoh, ada beberapa di situ munculnya seperti ini. Sekretaris dinas. Apakah di SK jabatan terakhir Bapak Ibu hanya nomenklaturnya hanya sekretaris dinas? Atau lengkap seperti ini? Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil bla 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 dinas lengkap dengan nomenklatur instansinya Kabupaten Rotendao seperti itu misalnya. Apakah seperti itu? Nah, nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi kembali nanti saat kita check in klasikal Bapak Ibu ya. Karena ini kemarin kami sudah kasih kesempatan ini, nanti check in klasikal kita konfirmasi kembali sesuai dengan data yang tertera di dalam SK jabatan yang terakhir dari Bapak Ibu.
Nanti kita akan konfirmasi. Sekarang kita fokus di uh, tahapan e-learning atau distance learning ini dulu. Selanjutnya di menu yang keempat, ukuran jaket. Bapak Ibu, terima kasih kemarin semua sudah menginputnya. Ada juga yang beberapa memberikan koreksi dan sudah kami perbaiki, dan sekarang terus berproses. Kita harapkan ketika Bapak Ibu hadir di BPSDM, kami dapat membagikannya kepada Bapak Ibu ya. Selanjutnya, jadwal pelatihan. Ya, jadwal pelatihan saya kira tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu. Semua bisa mengaksesnya dengan baik. Untuk jadwal pelatihan kita sekarang hari ini, kita menu yang kedua, e-learning, jadwal pelatihan e-learning. Jadi di jadwal pelatihan e-learning ini mulai hari ini, Senin 24 Maret, sampai dengan 21 April, hari ke-23. Nanti hari ke-24-nya Bapak Ibu belajar mandiri lagi. Setelah hari ke-24, Bapak Ibu kurang lebih 1 minggu dikasih kesempatan untuk membangun komitmen bersama dengan stakeholder terkait di instansi Bapak Ibu dalam kaitannya dengan aksi perubahan ya. Biasanya seperti itu. Nanti tanggal 27 April, inilah Bapak Ibu akan hadir atau datang ke BPSDM, check-in di BPSDM, masuk asrama. Bapak Ibu akan dikandangkan gitu ya, di BPSDM gitu. Kurang lebih ya nanti kita lihat di jadwal klasikalnya. Betul. Jadi saat ini tanggal 27 April ini baru kita koreksi lagi data Bapak Ibu sesuai dengan SK yang tadi kita sampaikan. Selanjutnya di jadwal ada jadwal klasikalnya ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk jadwal klasikalnya 27 April kita check-in. Nah, nanti ada pertemuan sebentar. Selanjutnya Senin sudah mulai pembelajaran full. Bapak Ibu lihat. Pembelajaran kita full dari 7.30 sampai dengan jam 7 malam. Ini sangat padat jadwalnya. Jadi tidak ada waktu untuk Bapak Ibu izin keluar ini. Hanya ada jadwal istirahat. Coffee break pagi, sore, sama makan siang. Untuk selama pembelajarannya. Selanjutnya itu hampir setiap hari sama Bapak Ibu lihat kalau jadwal klasikal. Rata-rata kita hampir sampai dengan jam 7 atau jam setengah 7 malam. Gitu. Dan kita akan melakukan studi lapangan dari tanggal 7 sampai dengan 11 Mei. Kemarin kita sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari instansi pemerintah Kabupaten Belu. Mereka sudah sampaikan surat bahwa mereka sudah bersedia dengan 4 lokus yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Setelah itu kembali Bapak Ibu akan berbagi pengalaman stula. Setelah itu ada yang penting-penting saja yang kami sampaikan. Setelah itu Bapak Ibu akan seminar rancangan di 14 Mei. Seminar rancangan di 14 Mei. Dan Bapak Ibu akan kembali ke instansi masing-masing itu mulai hari Rabu 14 Mei setelah seminar, dan mulai aktualisasinya Kamis 15 Mei sampai dengan Minggu 13 Juli 2025. Hari Senin 14 Juli 2025 Bapak Ibu kembali lagi melakukan check-in registrasi di BPSDM untuk mempersiapkan diri mengikuti seminar akhir, seminar aksi perubahan kinerja organisasi di Rabu 16 Juli 2025 dan tanggal 17 Juli 2025 kita semua menutup pelatihan PKA Angkatan 16 ini. Masih lama ya kegiatan kita ini.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya kira kalau jadwal mungkin ada yang mau bertanya terkait penjadwalan. Aman ya untuk sementara. Nanti boleh bertanya lagi kemudian waktu kalau ada yang bingung. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian terkait virtual background ya, inilah menu yang disediakan untuk peserta mengakses virtual background yang dipakai untuk tahapan sinkronos seperti saat ini. Semua sudah akses, terima kasih. Mungkin yang belum pakai ya silakan. Diatur baik-baik, background tembok atau apa dinding. Kadang-kadang karena perangkat laptopnya yang tidak kompatibel lagi ya, sehingga ada yang tembus-tembus pandang tampilannya gitu ya. Nanti silakan boleh disesuaikan dengan perangkat yang lebih baik. Selanjutnya evaluasi pengajar ya, kemarin sudah coba sekali mengevaluasi materi overview yang pertama. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu boleh eh, coba lagi untuk overview yang ini, yang kedua. Nanti setelah selesai nanti baru kita mulai melakukan evaluasi. Bapak Ibu buka akan diarahkan ke form, tinggal mengisi seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan sebelumnya. Selanjutnya juga ada evaluasi coach, evaluasi penguji, evaluasi penyelenggara, itu pun sama ya seperti evaluasi pengajar, hanya instrumen-instrumen evaluasi yang tersedia mungkin sedikit berbeda. Nanti semua akan kita lewat di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, di menu yang ke-11 itu sosiometri. Nah, sosiometri ini juga ada tahapannya nanti yang seperti saya kasih gambaran di awal bahwa peserta akan saling memberikan penilaian terhadap peserta yang lainnya dalam hal sikap perilaku dari 3 aspek ya. Biasanya ada kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama. Nanti kita arahkan saatnya untuk kita arahkan. Di sini belum kami tampilkan supaya jangan dulu ada yang mengisinya. Selanjutnya input judul aksi perubahan ya, ini wajib seperti yang kami sampaikan, wajib input judul yang benar. Kalau sertifikat sudah ditandatangani Kepala Lemdik, Bapak Ibu tidak bisa merubahnya kembali gitu. Nanti setelah Bapak Ibu input, ada tahapannya. Setelah input, kami akan cetak dan membagikan atau menginformasikan kembali di grup apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti ada perbaikan-perbaikan, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi penyelenggara, ataupun nanti kami akan sediakan spreadsheet di sistem ini untuk Bapak Ibu secara mandiri memperbaikinya. Yang terakhir, sebelum yang terakhir ya, menu yang ke-13, pengumpulan laporan akhir. Nah, pengumpulan laporan ini wajib Bapak Ibu ya, setelah semua pihak terkait menandatanganinya. Mentor, coach, penguji, peserta sendiri menandatanganinya, Bapak Ibu wajib mengumpulkannya ini, serta laporan ini. Setelah kumpul, baru Bapak Ibu berhak memperoleh sertifikat. Begitu. Jangan sampai di kejadian tahun kemarin ada yang sampai akhir tidak menyelesaikan laporan. Dia sudah seminar, tapi laporannya tidak diselesaikan, tidak dikumpulkan bahkan. Makanya sampai saat ini ada beberapa peserta dinyatakan lulus, tetapi tidak dapat sertifikat. Percuma dong Bapak Ibu kalau sudah ikut, sudah lulus, tapi yang paling penting ini sertifikat, tapi sertifikatnya tidak dapat karena hanya hal sepele ini, tidak mengumpulkan laporan akhir. Karena apa? Peserta sudah terlanjur dengan aktivitasnya dan sudah tidak bergairah lagi untuk kembali ke belakang untuk menyelesaikan ini gitu. Padahal ada banyak catatan penguji, catatan coach yang harus diperbaiki dan dikumpulkan gitu. Nah, itu yang perlu perhatian dari Bapak Ibu. Sayang sekali kalau lulus tapi tidak dapat sertifikat. Selanjutnya ada menu ke-14, download sertifikat Bapak Ibu ya. Download sertifikat, nanti Bapak Ibu masuk, ada keterangannya apa yang harus Bapak Ibu input, password, username dan password yang Bapak Ibu pakai, semua ada di menu ini. Nah, di sini untuk unduh, masukkan link ke atas, mengisi username, mengisi password, Bapak Ibu masukkan. Kita gimana ini? Soalnya Bapak Ibu sekalian, kalau sertifikat ini tertera kata Bapak Ibu sendiri, kalau sampai NIP-nya salah, NIP salah ya Bapak Ibu, tidak dikoreksi dengan baik,
sertifikat itu akan dimiliki oleh orang yang NIP yang salah itu gitu. Jadi NIP itu adalah primary key ya Bapak Ibu ya dari setiap peserta. Setiap orang, setiap PNS pasti punya NIP berbeda-beda, tidak mungkin sama. Ketika kita salah satu digit, salah satu angka, berarti kemungkinan sertifikat itu dimiliki oleh orang yang punya NIP itu. Ini pengalaman sudah berkali-kali. Soalnya Kerman dia Kita bilang, minta peserta NIP. koreksi, tapi koreksinya lari-lari Itu saja harus gitu. Yang sertifikat. penting tiba-tiba tanda tangan. Nah, ternyata NIP. ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kalau salah, prosesnya panjang. Bapak Ibu mungkin yang lain sudah mengikuti apa namanya? Suksesi, bukan suksesi, apa namanya? Ikut tes eselon 2, apa namanya? Oh, ini. Open bidding. Belum Butuh kehidupan sertifikat. Bapak Ibu belum punya sertifikat karena masalah data salah dan ini masih dalam proses perbaikan. Kita proses perbaikannya Oh ke ya, anak gua belum edit. ke lembaga Belum administrasi edit ini negara. apa nih? Oleh karena Nanti itu, baru ubah. nominatif sekali lagi Soalnya dari- akan kita koreksi sekali saat Bapak Ibu datang check-in klasikal yang pertama. Selanjutnya Sebentar. eksekutif summary itu nanti untuk khusus untuk Anak gua suruh edit. peserta dari provinsi ini kebijakan Yes. sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta dari Provinsi NTT, mereka wajib ini untuk laporan ke gubernur. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi pasca pelatihan struktural. Nah, ini menu yang ini akan dipakai setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan kurang lebih 6 sampai 12 bulan setelah pasca pelatihannya. Kita akan lakukan evaluasi. Nanti kami mohon kerjasamanya, jangan sampai setelah sudah selesai, sudah dapat sertifikat, kita minta tolong untuk mengisi kuesioner atau form yang kita bagikan, Bapak Ibu sudah lupa gitu. Tapi ini dari awal kami sudah sampaikan. 6 bulan sampai 12 bulan pasca Bapak Ibu selesai, kita akan lakukan evaluasi pasca pelatihan. Mungkin demikian Bapak Ibu terkait servis atau layanan kami yang ada di teman BPSDM NTT. Mungkin ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem ini, kami silakan. Kita kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu, mau bertanya atau memberikan masukan kepada kami kira-kira apa yang mau ditambahkan atau apa yang harus kami perbaiki gitu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membantu kami dengan mengisikan survei penggunaan sistem di menu panduan dan survei yang ada di pojok kanan atas. Bapak Marden dari Rot ya, silakan. Langsung on mic, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak John. Selamat pagi bagi teman-teman semua. Jadi yang pertama yang saya apresiasi bagi BPSDM yang sudah menyediakan sistem bagi kita, sehingga tentunya mempermudah kita untuk mengakses berbagai materi. Tapi mungkin sedikit masukan, karena sistem ini menyediakan berbagai data-data yang agak yang sifatnya juga ada privasi di situ, dan saya melihat bahwa dia masih sangat terbuka dan bisa diakses oleh, bahkan kita masih bisa mengakses pada data-data dari teman-teman di angkatan sebelumnya. Maka mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki untuk ada sistem sign in, harus ada proses login, ada username dan password, sehingga tidak membuka ruang bagi kita untuk mengakses data-data yang lain. Tapi selain itu sudah cukup bagus menurut saya. Mungkin itu. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bapak Marden. Ini masukan yang sangat luar biasa dan ini sudah kami pikirkan Bapak Marden. Makanya terkait dengan keberlanjutan sistem ini rencananya dalam jangka menengah dan jangka panjang kami akan membuat sistem yang lebih expert ya Bapak Marden. Karena ini masih sangat sederhana yang seperti kami sampaikan bahwa ini hanya masih berbasis Google Site gitu. Nanti kira-kira kami sudah di BPSDM sini kami juga punya peranata komputer, beberapa teman yang punya kemampuan dalam bahasa program untuk membangun sistem ini, dan ini kami rencana dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tapi ini masukan ini juga sudah kami pikirkan.
Tapi terima kasih Bapak Martin sekali lagi sudah mengingatkan kami. Gitu. Ya memang masih sangat terbuka ya Bapak Martin. Banyak sekali. Nanti rencananya kalau apa ini kami dalam mengejar akreditasi kami buka dulu. Setelah itu rencana semuanya data akan kita tutup semua. Nanti tidak bisa diakses lagi. Mungkin dari Ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Arbel dari Kota Kupang. Bapak dari Kota Kupang. Maaf, Pak siapa? Pak Arbel. Pak Arya, silakan. Ya Pak, jadi terima kasih atas kesempatan terkait dengan pembagian kelompok menjadi 4. Itu ada yang 10, ada yang 9. Nah, pembagian kelompok ini kan kita, kalau secara e-learning kan kita belum mengenal satu dengan yang lain. Nah, bagaimana mengkomunikasikan untuk pembuatan tugas kelompok? Apakah dibentuk WA group yang difasilitasi oleh BPSDM atau kita sendiri baku cari teman untuk kita bikin grup WA? Demikian. Baik. Baik Bapak Ibu, nanti setiap grup pembelajaran nanti ada ketua kelompoknya dan pengurus-pengurus dalam kelompoknya. Nanti Bapak Ibu masing-masing secara mandiri akan diarahkan oleh tutor untuk membuat kelompok itu. WhatsApp grup itu gitu. Nanti masukkan tutornya di situ. Setiap hari kan, setiap agenda kan tutornya berganti gitu. Jadi setiap agenda nanti masukkan lagi tutor yang baru. Gitu ya. Nanti sebentar kita masuk di dalam grup, nanti kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Strategi bagaimana menyelesaikan tugas kelompok. Nah, nanti ketua kelompok bersama anggota kelompok bersama tutor, nanti sebentar pasti ada arahan dari tutornya seperti apa. Gitu. Oke. Ben. Makasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti bimbingan teknis teman BPSDM pada pagi hari ini atas masukan, perhatian, dan partisipasi Bapak Ibu di BIMTEK ini. Kami segenap penyelenggara dan pengelola di BPSDM mengucapkan banyak limpah terima kasih. Kami ucapkan yang terakhir, selamat pagi, shalom, Shalom. assalamualaikum Selamat pagi Pak warahmatullahi John. wabarakatuh. Terima kasih. Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.